Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Minggu kemarin kalian telah mengikuti PTS. Semoga hasilnya bagus-bagus ya. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, mari kita lihat bersama-sama pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada secara alami dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Kita lihat sama-sama ya, komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang berikutnya ada abiotik. Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda tidak hidup. Contoh komponen abiotik adalah tanah, air, udara, cahaya matahari, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya ada tanah, hutan atau tumbuhan, hewan, dan air. Nah, di sini ada gambar tanah. Kita lihat jenis-jenis tanah. Ada tanah vulkanik yang berasal dari letusan gunung berapi, tanah humus, dan tanah gembur. Berikutnya hutan atau tumbuhan. Penyebab kerusakan hutan yang pertama adalah penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan saat musim kemarau, pembakaran hutan saat pembukaan ladang. Berikutnya ada hewan. Contoh hewan liar, biasanya hidup di hutan ya, ada gajah, harimau, singa, dan buaya. Contoh hewan ternak, ada sapi, kambing, ayam, kerbau. Nah, kalau hewan ternak kita dapat mengambil hasilnya ya, dapat berupa telur, daging, kulit, dan lainnya. Berikutnya ada air. Air merupakan kebutuhan manusia. Manusia menggunakan air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Kegunaan air antara lain untuk irigasi, memelihara ikan, sarana transportasi, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu bahan tambang. Kita lihat bersama-sama contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam bentuk bahan tambang. Yang pertama ada bahan tambang mineral logam, merupakan bahan tambang yang berwujud biji. Kita lihat ya contohnya. Yang pertama ada biji besi, berikutnya ada biji nikel, berikutnya biji emas, ada biji tembaga, biji timah, dan biji bauksit. Yang kedua, bahan tambang mineral bukan logam. Kita lihat contohnya, di sini ada batu kapur, belerang, pasir, intan,
tanah liat, asbes. Bahan tambang sumber tenaga atau energi. Contoh bahan tambang sumber tenaga atau energi yaitu yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi jika diolah akan menghasilkan bahan bakar minyak. Untuk apa? Untuk kendaraan bermotor, bisa pesawat, mobil, atau motor. Yang kedua ada gas alam. Gas alam ini digunakan untuk pembangkit listrik. Yang ketiga ada batu bara. Batu bara ini juga dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik atau kereta api yang masih menggunakan bahan bakar batu bara. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, pembersih udara. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Tumbuhan membuat udara menjadi bersih, segar, dan membantu menyerap karbon dioksida dari udara. Polusi udara berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap rokok. Yang kedua, sumber bahan pangan. Manfaat tumbuhan sebagai sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, dan lemak. Yang ketiga, manfaat tumbuhan adalah bahan material bangunan, perabotan, dan kertas. Tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya untuk bahan bangunan adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu sengon, dan kayu albasia. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang berikutnya adalah penambah nilai estetika. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan bisa digunakan sebagai nilai estetika adalah tanaman hias. Tanaman hias yang ditanam di taman dan halaman akan menambah keindahan rumah. Contohnya tanaman anggrek dan tanaman sri rejeki. Selain itu masih banyak lagi ya tanaman hias. Yang kelima, sebagai bahan pakaian. Beberapa jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kain, contohnya adalah kapas dan rami. Yang keenam, sebagai bahan obat-obatan. Obat-obatan herbal dan jamu menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya. Dari akar tumbuhan, contohnya jahe, temulawak, kencur, dan kunyit. Dari daunnya, contohnya daun pepaya, daun salam, daun sirih. Dari batangnya, contohnya adalah pohon kayu manis. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang lainnya yaitu sebagai bahan baku industri. Beberapa industri menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya. Antara lain, ada industri karet pembuatan ban, menggunakan bahan baku dari getah pohon karet. Berikutnya ada industri cat, menggunakan bahan baku getah pinus. Ada industri minyak sawit menggunakan minyak dari buah kelapa sawit. Garuda Pancasila. Kalian pernah lihat ya lambang seperti ini? Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat bersama-sama gambar, lambang, dan bunyi sila Pancasila. Sila yang pertama digambarkan dengan bintang. Lambangnya adalah bintang. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, nah ini gambarnya. Lambangnya adalah rantai emas. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Berikutnya sila keempat.
Gambarnya, nah seperti ini. Lambangnya kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, gambarnya adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin kalian sudah hafal ya. Makna dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang pertama, percaya adanya Tuhan. Yang kedua, setiap orang bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Dan yang terakhir, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agamanya. Yang kedua, menjalani ajaran yang dianut. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Berikutnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama melaksanakan ibadah keagamaan. Contohnya berdoa ketika hendak melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, melaksanakan acara pernikahan, acara selamatan anak, dan upacara kematian. Dan yang terakhir, melaksanakan syukuran ketika mendapatkan kebahagiaan. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama mengikuti pembelajaran agama. Yang kedua, mengikuti lomba kegiatan keagamaan. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran. Yang kelima, memperingati hari-hari besar keagamaan. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama di lingkungan masyarakat, yaitu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Yang ketiga, menengok dan membantu tetangga yang tertimpa musibah. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan agama di masyarakat. Sekian ya pembelajaran tematik tema 4 hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.